Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman semua yang menonton video ini. Pada kali ini kami selaku kelompok dari Profesi Kependidikan kelompok 4, yaitu yang terdiri dari anggotanya Zamin Zatua, Nadia Agustina, Lia Apriani, Pascal Yuli Syahri, dan Nui Fauziah. Di sini kelompok kami akan membahas tentang kompetensi pembelajaran. Selanjutnya, materi yang pertama akan disampaikan oleh Zamin Zatua. Kepada Bang Zamin Zatua, saya persilahkan. Oke, terima kasih moderator. Baiklah, definisi kompetensi pembelajaran. Kompetensi pelajaran berasal dari kata kompeten, yang berarti kecakapan, kemampuan. Sedangkan berdasarkan definisi Mendiknas SK nomor 4 U 2002, bahwa kompetensi merupakan seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang tertentu. Pengertian dari Mendiknas ini mengandung 3 hal pokok yang menjadi potensi dalam kompetensi. 3 hal tersebut yaitu akal berpikir atau mental yang berupa seperangkat tingkat kecerdasan, potensi perasaan atau emosi berupa rasa penuh tanggung jawab, dan potensi untuk melaksanakan tugas-tugas. Baik, materi lanjutan dari definisi kompetensi pembelajaran akan disampaikan oleh Saudari Nadia Agustina. Kepada Saudari Nadia Agustina, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materinya. Dalam hal pembelajaran, terjadi interaksi dua arah, yakni antara peserta didik dengan pendidik. Oleh karena itu, perlu juga adanya kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik, yaitu kemampuan peserta didik untuk mengerjakan sesuatu dengan baik sebagai hasil dari proses pembelajaran atau pendidikan yang diikutinya. Sehingga kompetensi merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh individu yang melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan uraian tugas yang dilakukannya. Juga kompetensi dapat diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kebiasaan berpikir dan bertindak yang secara konsisten dan terus-menerus memungkinkan seseorang menjadi kompeten, dalam arti memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai melakukan sesuatu. Dan dapat disimpulkan bahwa kompetensi pembelajaran adalah kemampuan, kecakapan, dan keterampilan yang dimiliki oleh individu, baik itu seorang pendidik maupun peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nadia Agustina. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang kriteria pembelajaran akan disampaikan oleh Saudari Lia Apriani. Kepada Saudari Lia Apriani, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kriteria pembelajaran. Guru profesional merupakan semua orang yang memiliki atau mempunyai kewenangan dan juga tanggung jawab terhadap suatu pendidikan siswa, baik itu secara individual ataupun juga secara klasikal. Guru profesional tersebut sangat dibutuhkan di semua tempat, khususnya di Indonesia karena dapat meningkatkan mutu dalam hal pendidikan. Peserta didik juga sebaiknya dididik oleh guru profesional agar mendapatkan kualitas atau mutu yang baik juga. Adapun untuk mencapai pembelajaran dengan sangat baik, maka diperlukan kriteria pembelajar yang baik. Berikut beberapa kriteria pembelajar. Yang pertama yaitu terbuka. Untuk meningkatkan kepribadian siswa, pertama-tama kita harus melakukan perbaikan.
Oleh karena itu, guru yang profesional harus mampu menerima pertanyaan, kritik, dan pendapat dari siswa. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, kita harus berpikir terbuka daripada mengelompokkan siswa yang bijak, bodoh, dan biasa-biasa saja. Lebih baik sedikit berubah pikiran. Setiap anak itu unik dan bisa sukses dengan kemampuannya. Yang kedua yaitu bisa menjadi contoh. Siswa biasanya meniru guru, oleh karena itu guru perlu menjadi seseorang yang dapat memberi contoh. Sebagai contoh, siswa perlahan-lahan menemukan diri mereka melakukan hal yang sama. Ini juga menjangkau siswa yang lebih dewasa, misalnya untuk membuang sampah daripada menegurnya dengan kata-kata lebih baik memberi contoh. Yang ketiga yaitu memiliki kepekaan hati. Guru profesional dapat merasakan, memahami, dan melihat kondisi siswa berdasarkan ekspresi wajah, gerak tubuh, nada suara, dan lainnya. Dengan cara itu, guru dapat dengan cepat memahami apa yang dialami siswa. Ini juga harus berdasarkan terhadap sikap sensitif untuk mengatasinya. Yang keempat yaitu memahami proses. Pendidikan dan pembelajaran adalah sebuah proses. Proses ini tidak selalu cepat untuk semua siswa. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami pentingnya proses. Oleh karena itu, perlu dipahami kepribadian setiap siswa dan tahan dengan itu. Bahkan jika siswa tidak memahaminya, pastikan untuk berterima kasih kepada mereka atas upaya mereka. Jika perlu terus memuji sambil meningkatkan, berfokus hanya pada kegagalan dapat menyebabkan kemalasan dan mencegah siswa dari belajar. Yang kelima yaitu memahami jiwa siswa. Menjadi guru yang memahami hakikat jiwa manusia, kekurangannya, dan cara menghadapinya. Latar belakang kita mungkin bukan psikologi, namun kita dapat meningkatkan keterampilan kita dengan membaca buku tentang psikologi siswa dan menghadiri seminar pendidikan. Dengan memahami jiwa seorang siswa secara tidak langsung, kita dapat menciptakan karakter yang baik. Ingatlah bahwa menjadi guru bukan hanya mengajar, tapi juga mengajar dan mendidik. Yang keenam yaitu bersifat adil. Dalam konteks guru profesional, adil berarti tidak ikut serta dalam partai atau kelompok manapun. Guru harus mampu mengakomodasi setiap siswa dengan kepribadian dan kemampuan yang berbeda-beda. Dengan kata lain, bersikaplah objektif bukan subjektif. Yang ketujuh, bersifat bijaksana. Guru profesional dapat membuat keputusan yang bijaksana, mengatasi masalah, dan bertindak. Akibatnya kita akan lebih dihormati oleh siswa. Yang ke-8 yaitu bersifat fleksibel. Untuk menjadi seorang guru, kita membutuhkan prinsip-prinsip nilai dan pengetahuan sehari-hari. Namun dalam hal mediasi, lebih baik fleksibel atau tidak tetap. Guru profesional dapat menyesuaikan diri dengan kondisi, perkembangan, sifat, keterampilan, dan latar belakang siswa. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Lia Apriani yang telah membacakan materi yang sangat baik. Selanjutnya materi tentang kompetensi yang harus dimiliki pembelajar dan penyusunan desain kompetensi akan dibacakan oleh saya sendiri. Baiklah, akan saya paparkan materinya adalah sebagai berikut. Kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh pembelajar yaitu yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan seorang guru dalam memahami peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, pengembangan peserta didik, dan evaluasi hasil belajar peserta didik untuk mengaktualisasi potensi yang mereka miliki. Lalu yang kedua adalah kompetensi profesional. Kompetensi profesional di sini yaitu adalah penguasaan terhadap materi pembelajaran dengan lebih luas dan mendalam. Mencakup penguasaan terhadap materi kurikulum, mata pelajaran, dan substansi ilmu yang menaungi materi pembelajaran dan menguasai struktur serta metodologi keilmuannya. Lalu selanjutnya, yaitu yang ketiga ada kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang dapat mencerminkan kepribadian seseorang yang dewasa, arif, dan berwibawa,
termasuklah juga mantap, stabil, berakhlak mulia, serta dapat menjadi teladan yang baik bagi peserta didik yang diajarnya. Lalu yang keempat, kompetensi sosial. Kompetensi sosial yaitu kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru untuk berkomunikasi dan bergaul dengan tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua peserta didik, maupun masyarakat yang berada di sekitar sekolah. Baik, materi selanjutnya yaitu penyusunan desain kompetensi. Sebelum dilakukan penyusunan desain kompetensi dan tujuan pembelajaran, terlebih dahulu kita harus mempertimbangkan beberapa aspek terkait proses pembelajaran tersebut. Penyusunan ini harus disesuaikan dengan ilmu yang akan dikembangkan. Selain itu, disesuaikan pula dengan desain kurikulum yang ada dengan mempertimbangkan visi, misi, dan tujuan lembaga penyelenggara pembelajaran tersebut, serta termasuklah juga program studi atau jurusan yang ada di dalam hal tersebut. Desain kompetensi yang berdasarkan visi sekolah dalam menghasilkan lulusan yang sesuai dengan idealisme pendiri dan harapan stakeholder. Selain pertimbangan kurikulum, adanya profil lulusan program studi juga membantu untuk mempermudah dalam mendesain kompetensi. Hal ini lantaran materi pada profil akan terlihat sesuai tingkat harapan lulusan kompetensi utama dan kompetensi pendukung program studi tersebut. Oleh karena itu, profil inilah yang akan dapat menuntun penyusunan desain kompetensi dengan lebih mudah dan terarah sesuai dengan arah tujuan suatu program studi. Baiklah, materi selanjutnya yaitu materi yang terakhir akan disampaikan oleh Kak Nui Fauzia. Kepada Kak Nui Fauzia, saya persilahkan. Oke, selanjutnya yaitu taksonomi tujuan pembelajaran. Taksonomi pembelajaran berhubungan erat dengan hasil belajar dan dengan cara bagaimana mengetahui keberhasilan belajar peserta didik, yaitu penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar berkaitan erat dengan teknik penilaian dan bentuk instrumen penilaian hasil belajar, seperti soal, non-soal, dan tugas-tugas. Oke, selanjutnya. Kompetensi pembelajaran adalah suatu bentuk tujuan pembelajaran. Atas dasar hal itu, tujuan dalam aspek kognitif, afektif, psikomotor berlaku pula untuk kompetensi, sehingga dikenal dengan kompetensi dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Nui Fauzia dengan penyampaian materi yang terakhir tadi. Berhubung materi yang kelompok kami sampaikan telah berakhirlah pula presentasi kelompok 4 profesi kependidikan kami hari ini. Untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini, kelompok kami sangat berterima kasih karena kalian telah menyimak video penyampaian dari kelompok kami. Selanjutnya, apabila kelompok kami memiliki kesalahan dalam menyampaikan materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua, karena kelompok kami juga hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Selanjutnya, saya tutup presentasi kelompok kami hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.